Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan terkait mata kuliah analisis fungsional. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan sendiri yaitu terdiri dari empat pokok: Banach, ruang Hilbert, dan penerapan kesamaan Cauchy-Schwarz dan kesamaan Holder. Baik, langsung saja untuk yang pertama, vektor x ganti r yang bernorma jika memenuhi 4 syarat berikut ya. Yang pertama yaitu norm x lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, norm x sama dengan 0 jika x sama dengan 0. Nah, yang ketiga yaitu norm ax sama dengan mutlak a kali norm x. Yang keempat yaitu norm x plus y kurang dari sama dengan norm x plus norm y. Nah, untuk semua x, y anggota x dan alpha skalar, maka norm dikatakan norma untuk x dan dipasangkan terurut berupa x norm dapat dikatakan sebagai orang norma. Jadi udah jelas ya yang apa itu orang bernorma dan apa itu orang bernorma. Jadi orang bernorma itu dikata pasangan terurut dari x dan norm sendiri. Next, selanjutnya yaitu orang Banach. Orang Banach yaitu, jadi orang Banach itu lebih lengkap daripada norm sendiri. Jadi setiap orang vektor bernorm yang lengkap disebut orang Banach. Jadi orang Banach sudah pasti bernorma, tapi bernorma belum tentu orang Banach. Nah, berikut yaitu orang vektor bernorma x dikatakan lengkap jika terhadap norma dengan dxt sama dengan norm x min y. X merupakan orang metrik lengkap, yaitu jika untuk setiap barisan Cauchy x di dalam x yaitu dengan sifat norm xn min xm mendekati 0 terdapat x anggota dari x sehingga norm x min xn mendekati 0. Baik, selanjutnya yaitu terkait ruang Hilbert. Untuk ruang Hilbert sendiri, jadi untuk ruang Hilbert sendiri nih terdiri dari vektor kalau di sini saya asumsikan menjadi psi, pi, dan x, dan sejumlah skalar ABC dikatakan sebagai ruang Hilbert jika memenuhi 4 kriteria. Jadi sebuah vektor dapat dikatakan sebagai ruang Hilbert jika penuh 4 kriteria berikut ya. Jadi kalau nggak memenuhi salah satu atau salah dua atau salah semua berarti tidak memenuhi. Yang pertama sendiri yaitu ruang Hilbert adalah ruang vektor linear di mana terdiri dari dua elemen yaitu berupa vektor dan skalar, dan dua aturan aljabar yaitu penjumlahan vektor dan keluar kalian secara produk skalar dari vektor disebutkan dalam bentuk misalkan nih vektor psi, pi, dan x mendekati psi dan pi. Itu merupakan bentuk skalar positifnya. Yang ketiga mana hasil dari norm psi min psi n kurang dari omega, di mana omega lebih dari 0. Nah, untuk kriteria keempat yaitu ruang Hilbert bersifat komplit, di mana misalnya nih limit n m mendekati tak hingga dari psi n min psi n n yaitu 0. Maka untuk sifat komplit sendiri yaitu menjadi limit n mendekati tak hingga mutlak psi min psi n. Selanjutnya untuk penerapan kesamaan Cauchy-Schwarz dan kesamaan Holder. Jadi untuk kesamaan sendiri dari Cauchy-Schwarz dan Holder sendiri akan dibuktikan menggunakan dua teorema berikut ya. Yang pertama, teorema untuk membuktikan kesamaan Cauchy-Schwarz. Di sini jika U dan V adalah vektor-vektor dari ruang hasil kali dalam V, maka mutlak kali dalam UV kurang dari sama dengan norm U dan kali norm V. Nah, untuk teorema dari kesamaan Holder sendiri yaitu berbunyi jika PQ yang anggota dari bilangan dari sehingga satu kurang dari P dan satu kurang dari tidak tak terhingga, dan 1 per P plus 1 per Q sama dengan 1. Maka untuk setiap XK anggota dari L1 dan YK anggota dari L tak hingga berlaku sigma dari K benar 1 hingga tak hingga dari mutlak XK dan XK YK kurang dari sama dengan norm XK 1 dan norm YK tak hingga. Baik, yang pertama yaitu kita akan buktikan teorema Cauchy. Untuk pembuktian teorema Cauchy-Schwarz ya. Yang kasus pertama, jadi kita bagi menjadi dua kasus, yaitu di mana U bernilai 0 dan U tidak sama dengan 0. Nah, untuk U bernilai 0 sendiri, maka untuk hasil kali dalam dari 0 dan V sama dengan 0, maka norm 0 kali norm V. Maka udah pasti benar ya. Kalau ini kan 0 kali V kan 0 ya. Jadi sudah jelas benar bahwa mutlak dari hasil kali dalam 0 V kurang dari sama dengan norm U dan kali norm V. Nah, untuk kasus 2 sendiri yaitu jika U tidak sama dengan 0 nih. Jika U tidak sama dengan 0 dapat kita tulis berupa
kita asumsikan yaitu AA sama dengan hasil ke dalam U kali U, B hasil ke dalam U V, dan C adalah hasil ke dalam V kali V. Misalkan pula nih T anggota dari bilangan real, maka berdasarkan sifat positivitas kali dalam diperoleh 0 kurang dari sama dengan hasil kali dalam TU plus V dan TU plus V. Maka berdasarkan sifat positif tadi, kita bisa peroleh berupa hasil dalam U kali U T kuadrat plus 2 hasil ke dalam U kali V dan kali T plus hasil ke dalam V kali V. Maka akan kita asumsikan berdasarkan permisalan yang di atas sebelumnya, yang sebelumnya kita buat, maka kita ubah dari U hasil ke dalam UU menjadi A, hasil ke dalam UV menjadi B, dan hasil ke dalam VV menjadi C. Jadi kita memperoleh polinom yaitu berupa AT kuadrat plus 2BT plus C kuadrat. Nah, karena polinom AT kuadrat plus 2BT plus C kuadrat adalah fungsi kontinu yang selalu lebih dari 0, udah jelas ya, lebih dari 0, maka pasti selalu di atas sebuah X. Nah, artinya diskriminan yang harus diperoleh adalah harus lebih kurang dari 0. Nah, bisa kita misalkan yaitu D sama dengan 4B kuadrat min 4C kuadrat kurang dari sama dengan 0. Sehingga untuk diskriminasi sendiri kita bisa masukkan, kita bisa substitusi nilai B dan AC nya, nilai ABC nya ya. Maka kita bisa substitusikan menjadi 4 UV hasil ke dalam UV kuadrat min 4 hasil ke dalam UU kali hasil ke dalam VV kurang dari sama dengan 0. Maka diperoleh berupa mutlak hasil ke dalam UV kurang dari sama dengan hasil ke dalam norm U kali norm V. Maka terbukti nih bahwa untuk hasil mutlak dari hasil ke dalam UV kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan norm U kali norm V. Nah, selanjutnya kita akan buktikan untuk teorema Holder. Nah, untuk bunyi teorema sendiri saya ingatkan kembali ya, jika PQ anggota dari R sedemikian sehingga di mana 1 kurang dari P dan 1 kurang dari T hingga dan 1 per P plus 1 per Q sama dengan 1, maka untuk setiap XK anggota dari L1 dan YK anggota dari L T hingga berlaku sigma dari K1 yang menilai K1 hingga T hingga mutlak XK YK kurang dari sama dengan norm YK XK1 dan norm YK T hingga. Nah, untuk pembuktiannya sendiri nih, karena telah kita tahu bersama yaitu XK merupakan anggota dari L1 dan YK merupakan anggota dari L T hingga, maka sigma dari K bernilai 1 hingga T hingga XK kurang dari T hingga, maka udah jelas ya. Untuk dan juga untuk K supremum ya, supremum dari K lebih dari sama dengan 1 mutlak dari XK kurang dari T hingga. Jadi untuk nilai K baik di sigma maupun di supremum itu kurang dari K, sehingga untuk sehingga selanjutnya kita bisa olah saja menjadi sigma K sama dengan 1 hingga T hingga dengan mutlak XK YK sama dengan sigma dari K 1 hingga T hingga kita bisa pecahkan yaitu menjadi XK mutlak XK dan mutlak YK, dimana kurang dari sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga T hingga dan mutlak XK dimana supremum K lebih dari sama dengan 1 YK. Nah, maka kita bisa perlu juga untuk kita bisa peroleh yaitu di sini himpunan tertutup sigma dari K1 hingga T hingga XK kali himpunan tertutup dari supremum K lebih dari 1 lebih dari sama dengan 1 mutlak YK. Maka kita turunkan kembali yaitu menjadi XK norm XK1 dan norm YK T hingga. Maka terbukti untuk setiap XK kurang dari anggota dari L1 dan YK anggota dari L T hingga berlaku juga
sigma K1 hingga ta hingga untuk mutlak YK XKYK kurang dari sama dengan norm XK1 dan norm XK ta hingga. Nah, tersebut adalah pembuktian dari teorema Holder. Jadi kita sudah mempelajari yaitu terkait 4 poin ya, yaitu yang pertama ruang bernorma, yang kedua ruang Banach, yang ketiga ruang Hilbert, terus yang terakhir adalah penerapan dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan penerapan dari Holder sendiri, ketaksamaan Holder. Jadi untuk penjelasannya mungkin sudah sampai sini dulu. Nanti kalau ada yang ingin komen aja. Jadi mungkin itu penjelasan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Itu aja sih, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.